Sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi turja safa'atuhu yawma ziham wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'u ulumi wal hikam amma ba'd. Fadilatul kiram wal muhtaramatun jami'atu man jalisa fi hadhil majlisatul kiram kulluhum rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia nikmatnya. Sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersama-sama mengumpulkan pahala dari rangkaian ibadah yang kita tunaikan. Terbukti sore hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, sehingga apa yang kita tunaikan dari rangkaian ibadah tentunya mudah-mudahan semuanya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabatnya, serta insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa berusaha untuk istiqomah belajar memahami sunnah-sunnahnya sekaligus melaksanakan sunnah beliau. Insyaallah besok di yaumul qiyamah Allah akan kumpulkan kembali kita dalam golongannya orang-orang yang akan mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian Sirah Nabawi melalui kitab Ar-Rahiqul Maktum, yaitu kemarin kita sedang membicarakan tentang anak keturunannya Adnan. Wa kana min Abdi Manaf arba'a qasailu. Wa kana min Abdi Manaf arba'u qasaila. Maka dari keturunan Abdul Manaf ini lahir 4 keturunan. Abdul Manaf ini kakek Nabi yang keberapa? Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Berarti keberapa? Suruh ngitung. Ini adalah kakek Nabi yang ketiga setelah orang tua beliau Abdullah. Beliau punya 4 anak, namanya Abdul Sam, Naufal, Muttalib, dan Hasim. Wa baitu Hasimah walladhi istafallahu minhu Sayyidina Muhammad. Maka dari keturunan Hasim inilah kemudian lahir seorang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismaila. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu istafa memilih min waladi Ibrahim, dari anak keturunannya Ibrahim dipilih Ismaila, Nabi Ismail. Beliau kan punya 2 putra dari 2 istri yang beda, semuanya menjadi nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi
Ishak. Ishak inilah yang nanti akan menurunkan nabi-nabi dari Bani Israel. Ini yang berjuang keras berat dalam rangka untuk mengimankan orang-orang Bani Israel nanti. Ishak Yakub ini kan dari namanya Israel, makanya keturunan Yakub ini disebut Bani Israel, keturunannya Nabi Yakub. Jadi kalau Bani Israel ini berarti anak keturunannya Yakub. Kalau Israel berarti nama lain daripada Nabi Yakub. Jadi kalau panjenengan ngomong Israel laknat berarti salah nih. Tapi kalau tujuannya ya niatnya untuk Israel yang sekarang Zionis ya masalah. Tapi kalau nggak ada permasalahan apa-apa, ujuk-ujuk Israel laknat loh, ini berarti Nabi Yakub laknat. Jadi salah menjadi salah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri dan nanti akan kita padukan dengan perkembangan ulama pada masa kini tentang penilaian orang tua Nabi Muhammad SAW. Maka coba kita perhatikan benar-benar ini. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim. Sesungguhnya Allah memilih dari keturunan Nabi Ibrahim Nabi Ismail. Wastafa min waladi Ismail, dan Allah memilih dari keturunannya Nabi Ismail Bani Kinanah, yaitu keturunannya Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan, dan Allah memilih dari keturunannya Kinanah Quraisyan, suku Quraisy. Wastafa min Quraisyan min Quraisyin, dan Allah memilih dari Bani Quraisy yaitu Bani Hashim. Wastofani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari keturunannya Bani Hashim. Termasuk ketika Rasulullah SAW ini pernah menyampaikan yang milih Allah, perhatikan ini benar-benar gitu. Biar panjenengan nanti nggak salah paham kaitannya dengan kedudukan orang tua Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menyampaikan bahwa Allah memilih. Kalau Allah yang memilih, berarti yang dipilih Allah ini yang terbaik dari yang baik. Masa Allah akan memilih sesuatu yang terbaik, sementara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan pembangannya Allah, kan gak bakalan. Sebagai contoh umpamanya, kalau dengan niki membaca dalam tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan At-Taubah ayat 36, beliau pernah mengambil pernyataannya sahabat Qatadah. Tahu dengar sahabat ini? Jadi sedikit berapa jenengan kenal sahabat, karena banyak sahabat. Qatadah ini seorang sahabat dulu yang luar biasa ketika perang Uhud, kan pernah kaum muslimin mengalami kekalahan gara-gara gak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kan pernah kan satu kali ini dalam perang Uhud, ketika itu kaum kafir Quraisy yang memimpin Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Qatadah ini salah satu korban luka dari peperangan Uhud, dan lukanya nggak tanggung-tanggung, terkena panah matanya kemudian keluar. Jadi matanya ini keluar, gantung. Seperti kan kalau orang jihad sekarang melawan kaum kafir Quraisy umpamanya, mau orang-orang kafir ini paling sekarang kan pakai tembak ya, dor mati nggak ngeri. Kalau dulu perangnya ngeri, ada yang sigar. Makanya pedangnya Ali radhiyallahu anhu yang namanya pedang apa? Ya, pedang apa yang digunakan oleh sahabat Ali untuk perang yang dipinjami oleh Rasulullah SAW.
Zulfikar. Jadi yang apa? Yang ujungnya ada cabangnya. Ini luar biasa, sampai sekarang diteliti buatan dari apa, ini gak ketahuan. Pedang yang begitu ya, kelihatannya lemah tapi bisa menebas baju besi. Makanya ini pernah menyampaikan, tidak ada satu perang tanding pun yang ketika terjadi peperangan kaum muslimin, kecuali musuh ini kalau nggak tebas kepalanya, ya tebas badannya, kalau nggak ya sigar. Istilahnya kalau sigar apa bahasa Indonesianya? Terbelah, gitu, terbelah badannya. Nah kalau terkena di kepalanya kayak gini ya udah terbelah. Kalau kena badannya udah pasti kepotong. Jadi pedang Zulfikar sekarang masih ada. Sekarang masih ada pedangnya. Ini wallahualam dibuat dari apa dulu? Sampai sekarang diteliti sulit nih. Ini dari apa pedang kayak gini? Lebih hebat daripada samurai. Samurai mungkin untuk melipas besi bisa patah, ini enggak nih. Baju besi sekuat apapun bisa ditebas dengan pedang beliau. Bahkan Khalid bin Walid pun ketika perang Mu'tah kan bawa 10 pedang, 9 patah semuanya. 9 patah semuanya. Tapi ketika ada perang dengan pedang Zulfikar, ini gak pernah yang namanya patah sedikit, kumpul dan sebagainya. Tidak, padahal sering nebas tulang, nebas besi. Tapi luar biasa hebat pedang tersebut. Nah, Qatadah ini pernah ketika perang Uhud terkena panah matanya, keluar lepas dari tempatnya, gandil-gandil. Para sahabat lainnya ikut bingung, ini gimana caranya ya? Apa diputus saja? Ya, diputus saja, yang gantung ini diputus saja. Kata sebagian sahabat, udah nanti nunggu Rasulullah dulu. Maka kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Ya ternyata sampai di Nabi, matanya diambil, dimasukkan lagi oleh Nabi ke tempatnya, dan itu merupakan mukjizat Nabi SAW. Kemudian Qatadah menjadi normal, bahkan setelah matanya dikembalikan pada Nabi, ini ketika ditanyakan bagaimana perasaan sekarang, saya lebih jernih penglihatannya daripada sebelumnya, lebih jernih penglihatannya daripada sebelumnya. Inilah Qatadah. 2 kali beliau mendapat kemuliaan dari Nabi SAW. Yang kedua ketika sholat Asya, sholat Isya, Atamah, ini dulu kan sholat Atamah, sholat Isya, sholat dalam kondisi petang. Rasulullah ini telah melihat bayang-bayang di belakang. Ini sampai sudah berjalan menuju ke masjid. Ternyata Qatadah ada rumahnya agak jauh dengan Masjidil Haram. Nah, sampai selesai sholat Isya, Nabi, ini kalau nanti jalan bersih gelap demikian, kasihan. Kemudian diberi papah kurma. Ternyata gak dihidupkan, gak dibakar, tapi bisa mengeluarkan terang. Jadi Qatadah ini dengan cuma membawa papah kurma, ini jarak antara 5-9 meter. Kalau sekarang ini bisa terpadangi dengan pelapa tersebut. Dan inilah sahabat Qatadah radhiyallahu anhu. Bila pernah menyampaikan, diambil pernyataan ini oleh Ibnu Katsir rahimahullah, innallaha astafa Sufyan. Allah Subhanahu wa taala memilih dengan pilihan min khalqihi, dari seluruh makhluknya. Dari makhluk apapun yang ada di dunia ini, ada satu pilihan yang Allah jadikan dari semuanya yang lebih istimewa. Dari semua makhluk apapun juga ada pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diistimewakan. Termasuk istofal malaikatu rasulan, menjadikan malaikat-malaikat ini sebagai pilihan untuk utusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekian banyak malaikat, ada satu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya, yaitu malaikat Jibril. Wastofan nas rasulan, dan juga Allah memilih dari sekian banyak manusia, yaitu utusan para nabi, para rasul. Ini adalah pilihan Allah. Ini kenapa saya jelaskan nanti biar berkenaan dengan tentang kondisi orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wastofa minal kalami dzikra, dan Allah menjadikan seluruh omongan apapun juga, perkataan kalimat apapun juga
ini dipilih satu perkataan dan kalimat yang istimewa, yaitu kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau panjenengan zikir kepada Allah, ini kalimat yang teristimewa daripada seluruh kalimat yang ada di dunia ini. Bentuk kalimat apapun juga, syair dan sebagainya, ini tidak akan ada yang bisa menandingi tentang keistimewaan kalimat-kalimat zikir. Termasuk wastofa minas suhuri Ramadan wa syahrul hurum, dan Allah menjadikan keistimewaan dari sekian banyak bulan dijadikan Ramadan dan 4 bulan hurum. Termasuk bulan Rajab ini kan bulan hurum. Bulan Rajab yang sedang berada kita ini merupakan salah satu bulan hurum. Ini menandakan apa? Sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gak ada satu pun yang jelek. Semua ketika sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti itu merupakan hal yang istimewa. Istimewa dalam segi kebaikan di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi aneh ketika Allah memilih sesuatu kok yang dipilih hal yang jelek. Kaitannya dengan nasab Nabi SAW pemanya. Kalau kita padukan dulu dengan kalimat Nabi ini, Rasulullah menyampaikan, Allah memilih dari sulbi-sulbi yang melahirkanku ini semuanya sulbi yang baik, pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah barang tentu jelas ketika beliau lahir dari seorang ibu namanya Aminah, dari seorang bapak namanya Abdullah dan Aminah ini adalah merupakan orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika sebagian kemudian mengkaji tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang pernyataan Nabi ketika datang seorang tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aina abi, ya Rasulullah, di mana bapakku? Kata Nabi, finnar, bapakmu di dalam neraka. Maka ingat, sebelum datangnya Nabi SAW, ada kepercayaan di situ orang-orang yang memahami, menganut dengan agama Hanafiyah, agamanya Nabi Ibrahim, termasuk Khadijah dan keluarganya menganut Hanafiyah. Dan diketahui pula Abdullah, putranya Abdul Muttalib, karena bahkan Abdul Muttalib sendiri ketika sudah bernadar untuk mengeluarkan kurban, salah satu di antara anaknya kan pernah bernadar untuk Abdul Muttalib, kalau nanti saya punya anak 10 laki-laki semuanya akan saya kurbankan satu. Ketika diundi, ya keluar Abdullah terus sampai kemudian ditebus satu kali keluaran 10 unta sampai dengan 100 unta. Ini dipertahankan karena Abdullah ini istimewa. Abdullah di mata bapaknya Abdul Muttalib adalah orang yang istimewa, anak yang istimewa. Makanya menjadi heran juga ketika kemudian orang yang istimewa baik diistimewakan oleh Allah maupun oleh sanak, oleh bapaknya, oleh orang tuanya, ini menjadi anak yang jelek, kan kayaknya mustahil. Makanya ketika ada sebagian ahli hadis yang meneliti tentang hadis riwayat Imam Muslim, walaupun dalam sanadnya sahih, tapi di situ ada satu orang yang namanya Hamad bin Salamah. Memang Hamad bin Salamah ini orangnya jujur, sidqah, ya, dapat dipercaya dan hafalan bagus. Cuman ada satu riwayat kata Imam Ad-Dhahabi ketika beliau ini bersama dengan anak tirinya Ibnu Al-Jawad, namanya Al-Jawzat namanya, maka anak tirinya ini, adik tirinya ini sering menyisipi hadis-hadis ke beliau. Jadi disisipi oleh adik tirinya, sehingga kemudian yang tadi awalnya dari runtunan sanadnya suhi, karena kadang-kadang disusupi diselipi kalimat oleh adik tirinya ini, maka ada sebagian hadis yang diriwayatkan oleh beliau sanadnya itu menjadi lemah, Ini yang pertama. Bahkan Nabi sendiri pernah menyampaikan, idza ruwiya min hadisin fa'uridu min kitabillah. Ketika kalian menyampaikan hadisku, padukan dengan kitabnya Allah. Fa in wafaqa fahutuhu. Ketika hadis ataupun pernyataan yang disampaikan atas nama ini gak berseberangan dengan Al-Quran, maka ambillah hadis tersebut.
Faidah talaf ketika berseberangan maka buang hadis tersebut. Kalau hadis Muslim ini dipadukan dengan dua ayat Al-Quran, umpamanya Surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul, dan saya tidak akan pernah mengadab siapapun juga sebelum di atasnya Rasul. Ini yang sering disebut sebagai masa fatrah. Abdullah ini hidup sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW, meninggal sebelum diangkatnya Nabi, bahkan belum lahir Nabi. Dan beliau diketahui pemeluk agama Hanafiyah, sehingga beliau termasuk ahli fatrah. Yang kedua, ayat surat Ibrahim ayat 35, ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, apa doa beliau? Allahumma ada yang hafal surat Ibrahim ayat 35. Intinya ketika beliau berdoa akan diberikan keamanan untuk negara Mekah, dan juga diberikan agar anak keturunannya tidak menyembah kepada berhala. Maka dalam tafsir At-Tabari disampaikan kemudian doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah. Jadi gak ada satupun keturunan Nabi Ibrahim sampai ke Rasulullah SAW orang yang menyembah berhala. Maka jelas kalau dipadukan dengan dua ayat Al-Quran ini biltilaf, bertentangan. Makanya sebagian ulama ini kan dibagi menjadi dua. Ada yang tetap berpendapat sesuai dengan doktrin hadis, punya orang tua Nabi yang neraka, ayah ibu Nabi neraka dan sebagainya. Tapi ada yang kemudian dipadukan karena menjadi hal yang aneh. Kenapa orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Nabi sendiri yang menyampaikan, Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih dari runtutan jalur nasabnya Nabi Muhammad SAW. Ini gak ada satupun yang jelek, semuanya baik. Bahkan dalam hadis lainnya, wa 'an Abbas bin Abdul Muttalib, dari Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib, qala, berkata Abbas bin Abdul Muttalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah menciptakan semua makhluknya, faj'alani min khaira firaqihim, maka Allah menjadikanku dari keturunan yang terbaik. Maka ini mulai coba dipikirkan secara akal yang sehat. Faj'alani min khairi firaqihim, maka Allah menjadikanku dari keturunan yang terbaik. Wa khairal fariqaini, dan Allah menjadikan yang terbaik dari dua yang terbaik. Umpamanya disimpulkan seluruh nasab ini ada dua yang terbaik. Ini keturunan nasabnya Nabi Muhammad SAW, ini yang menempati ranking pertama yang terbaik. Pokoknya sudah dirubah semuanya ini. Seluruh manusia tinggal dua manusia. Ini semuanya baik semuanya. Maka yang akan menjadi ranking pertama adalah nasab ataupun keturunannya yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Thumma tahairul qabaila, kemudian memilih dari qabilah kelompok yang terbaik. Faj'alani min khairil qabilati, maka Allah menjadikan nasab kami ini dari golongan yang terbaik, qabilah yang terbaik. Tsumma tahayyarul buyuta, kemudian Allah memilih rumah tangga. Faj'alani min khairil buyutihim, maka Allah memilihku dari rumah tangga yang terbaik. Rumah tangga yang berarti bapak, ibu, anak, ini rumah tangga. Berarti Abdullah dan Aminah adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Rasul sendiri yang menyampaikan bahwa Allah memilih. Ini yang menyampaikan Nabi, yang memilih Allah.
seluruh dari keluarga yang ada di